Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ila Rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah berjumpa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pada tahun ini mungkin sedikit berbeda, karena kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu wabah, yaitu wabah COVID-19. Wabah COVID-19 ini telah masuk di Indonesia sejak awal tahun ini dan sudah terjadi di seluruh belahan dunia sejak awal tahun 2020, bahkan sebelum 2020, yaitu 2019 di akhir, yang diawali oleh negara Cina. Pada kesempatan yang betul-betul mungkin kita rasa sangat genting ini, kita telah belajar banyak tentang bagaimana sungguhnya bahwasanya Allah itu memberikan kita kesempatan yang tidak sia-sia untuk berkumpul di rumah bersama keluarga. Kita bisa melihat fenomena-fenomena itu terjadi di layar kecil kita, yaitu televisi ataupun layar handphone kita, melalui informasi-informasi yang muncul di sosial media. Informasi-informasi itu tidak hanya sedikit yang sampai kepada kita akibat dari terjadinya COVID-19 ini. Salah satu peristiwa yang paling saya mungkin bisa kritisi, yaitu terjadinya panic buying di beberapa tempat di berbagai belahan dunia. Pada saat peristiwa-peristiwa seperti COVID-19 ini muncul di berbagai macam negara, beberapa negara mengalami hal seperti panic buying yang mungkin kita bisa lihat juga di beberapa tempat di Indonesia ataupun di beberapa jenis komoditi di Indonesia. Panic buying ini betul-betul, kalau kita bisa katakan, termasuk bisa menzolimi satu sama lain. Karena bagaimana tidak menzolimi pada saat kita melihat salah satu marketplace, misalnya di Tokopedia atau di Shopee ataupun di Bukalapak ataupun di marketplace lainnya, kita misalnya mau membeli sebuah barang gitu ya, yang mungkin saat sekarang ini sudah sangat mahal harganya, misalnya seperti masker. Pada saat kondisi normal kita bisa membeli masker, satu kardus itu biasanya 60.000, 75.000 dengan isi 100 pieces. Pada saat kondisi seperti ini, berapa masker yang ada di smartphone kita, di layar smartphone kita, di marketplace itu? Satu box bisa mencapai harganya 300.000 sampai 500.000. Yang artinya saya pernah lihat di salah satu apotek di Yogyakarta menjual masker yang biasa kita gunakan ya, dengan merek-merek tertentu itu, 2 pieces dengan harga 10.000. Artinya 1 pieces 5.000. Jadi kalau 100 pieces satu kardus itu bisa mencapai 500.000. Yang awalnya cuma 60.000. Hampir 1000% kenaikan itu terjadi. Apa artinya ini? Bolehkah kita melakukan panic buying? Apa sih panic buying itu? Panic buying itu, kalau kita bisa lihat fenomena yang terjadi belakangan ini, kita ketakutan terhadap suatu kondisi, misalnya COVID-19, atau mungkin bencana alam sebelum-sebelumnya ya, bencana alam, kekacauan, gitu, chaos terjadi di satu daerah. Orang-orang biasanya akan melakukan panic buying. Nah, apakah ini dibolehkan oleh Islam? Kita sebagai orang Muslim seharusnya bisa lebih tahu bagaimana Islam itu menyikapi seluruh kondisi yang dihadapi oleh manusia. Salah satunya dalam menghadapi wabah ini. Bolehkah kita melakukan panic buying dalam kondisi seperti ini? Kalaupun boleh, panic buying yang seperti apa yang kita lakukan? Atau dalam hal apa kita melakukan panic buying? Kita bahas saja, sedikit demi sedikit. Panic buying itu tadi kita sudah artikan sebagai tindakan membeli sesuatu barang. Ya, tindakan membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia itu dengan cara membeli sebisa mungkin, membeli semampu mungkin apa-apa yang kita bisa persiapkan untuk menghadapi suatu peristiwa-peristiwa yang genting atau membahayakan bagi kita, sehingga kita akan melakukan penutupan, isolasi diri
dalam satu tempat tertentu, dan kita mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kita dalam waktu jangka panjang yang cukup lama lah, sehingga kondisi-kondisi yang tidak bagus tadi itu berakhir. Nah, dan pastinya dengan kondisi yang betul-betul panik, makanya disebutkan panic buying, membeli dengan kondisi yang panik. Nah, apakah dalam Islam itu dibolehkan memperjualbelikan barang dengan cara seperti ini? Pastinya kita kembalikan ke hukum awal. Hukum jual beli adalah mubah. Kalau mendekati dengan panic buying, kita kategorikan sama dengan membeli sesuatu yang dalam jumlah yang banyak. Bolehkah kita membeli dalam jumlah yang banyak dalam Islam? Hukum asalnya sama. Membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak itu boleh, mubah hukumnya. Tetapi tidak dalam kondisi pada saat semua barang itu dibutuhkan. Kenapa? Karena hal ini bisa berimplikasi. Hal ini bisa berimplikasi terhadap apa yang kita sebut dengan ihtikar. Apa itu ihtikar? Ihtikar itu berusaha untuk membeli sebuah barang, ya, sehingga barang itu nanti menjadi langka. Setelah itu, barang tersebut akan dijual kembali pada saat harga dari barang yang kita beli itu sudah melampaui harga yang sewajarnya. Itu ihtikar. Nah, kenapa panic buying tadi itu tidak boleh dan bisa mengakibatkan ihtikar? Kita contohkan saja kasus misalnya seperti masker yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya kalau misalnya ada kepanikan dalam transaksi, dalam pembelian masyarakat misalnya terhadap satu komoditas atau beberapa komoditas yang dibutuhkan atau yang penting pada kondisi wabah COVID ini, maka orang yang menjual atau retail ataupun toko-toko yang menjual barang-barang yang dibutuhkan tadi itu akan berusaha mencari atau memanfaatkan peluang-peluang itu untuk meraup untung yang lebih banyak. Kondisi ini tidak baru terjadi saat ini, tapi pada zaman Rasulullah pun sudah sering terjadi. Bahkan di setiap masa, ya, baik dari Rasulullah, masa khalifah dan setelahnya gitu ya. Kondisi ini pernah terjadi dan terulang kembali. Nah, maka dari itu hal ini, panic buying ini sesungguhnya tidak diperbolehkan karena akan mengindikasikan kepada ihtikar, yang mana kita sudah tahu hukum ihtikar itu sendiri apa. Hukum ihtikar yang sudah dijelaskan pada kesempatan lalu itu tidak diperbolehkan atau diharamkan. Ini bertepatan dengan sabda firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu kaila la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu tidak diperbolehkan itu berputar di antara orang-orang kaya saja, maka seharusnya harta itu diputar. Hal ini kita bisa lihat dan bisa ambil kesimpulan bahwasanya pada ayat ini nilai universal, yaitu keadilan itu sendiri, nilai universal itu sendiri itu harus dipraktekkan oleh manusia. Bahkan sampai harta pun tidak boleh hanya berputar di tengah-tengah orang kaya saja, gitu ya. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi man ihtakara fa huwa qati. Artinya barang siapa yang menimbun barang, maka dia akan berdosa. Hal ini menandakan bahwasanya penimbunan barang itu sesungguhnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Untuk itu, dari dua dasar hukum ini, panic buying yang awalnya tadi kita lakukan pada saat wabah ini terjadi, itu akan bisa berimplikasi atau berdampak kepada ihtikar. Dan ihtikar itu sendiri tidak diperbolehkan oleh agama kita, sehingga seharusnya pada saat kita melakukan pencegahan terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa seperti COVID-19 ini, seharusnya kita bisa mengontrol diri lebih baik. Ya, tidak hanya berpatok kepada informasi-informasi yang datang kepada kita lewat sosial media, tapi kita juga harus bijak dalam menyikapi bagaimana menggunakan harta kita untuk tidak sampai melakukan panic buying dan bisa mengakibatkan orang lain terzolimi. Bukankah kita tahu bahwasanya dalam Islam kita pernah mendengarkan hadis la dharar wala dirar. Hadis ini juga dijadikan kaidah usul untuk menghindari seorang itu terzolimi. Jadi la dharar, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh dizolimi. Untuk itulah makanya
panic buying ini harus dihindari sejak dini. Karena kalau kita misalnya melakukan panic buying, dampak itu tidak hanya akan terjadi kepada orang di sekitar kita, tapi untuk orang-orang lain di daerah lain, atau mungkin di belahan bumi lain, atau mungkin bahkan untuk anak-anak kita sendiri di masa depan nanti. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi keadaan COVID-19 ini untuk tidak sampai kekurangan atau malah justru kita yang menjadi korban karena kita tidak mempersiapkan diri? Hal yang paling tepat adalah bagaimana mempersiapkan diri kita itu dengan mengkonsumsi harta kita, dengan tidak melakukan hal yang berlebihan, tidak menyimpan, tidak membeli masker yang berlebihan, tidak membeli barang-barang pokok, makanan pokok yang berlebihan, tidak membeli pakaian yang berlebihan. Apa batasannya? Mazhab Maliki mematok itu dengan boleh mempersiapkan diri, boleh mempersiapkan makanan dengan tidak berlebihan, itu mungkin saja bisa dipatok sekitar 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun itu sudah dianggap berlebihan oleh mazhab Maliki. Patokan ini sebenarnya sudah sangat berlebihan menurut saya. Apalagi di kondisi kita saat ini, akses untuk makanan itu sudah sangat mudah. Kemana-mana kita bisa melakukan pembelian. Mudah kita melakukan pembelian secara online dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam kondisi sekarang ini mungkin bisa saja hukum itu berubah. Yang penting intinya adalah patokan kaidah usul tadi, la doror wala diror. Apabila kita melakukan pembelian misalnya masker 100 pieces untuk diri kita sendiri dan keluarga, yang mungkin jumlah keluarganya 4 orang, untuk apa beli masker 100 pieces untuk 4 orang anggota keluarga? Sesungguhnya ini bisa disalurkan atau mungkin diberikan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, mari kita tidak menzalimi orang lain dan tidak menzalimi diri kita sendiri dengan melakukan pembelian yang sewajarnya sesuai aturan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.